Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Habatal kiram, segenap para ulama, para masyayikh, segenap ustadz-ustadzah, siswa-siswi yang telah juga diri, dan segenap pemirsa yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan lahir batin oleh Allah sehingga saya bisa membuat konten video ini. Sebenarnya konten video ini sebagai respon saya dari sebuah pertanyaan beberapa teman dari kelas 7, khususnya mapel Quran hadis, tetapi mengingat pertanyaannya ini bisa diambil pelajaran atau bisa memberikan wawasan yang insya Allah nanti bisa membuat teman-teman semuanya untuk menjadi seorang pribadi muslim yang moderat, yang wasatiyah, yang tasamu, toleran. Dan ada 2 atau 3 pertanyaan yang menjurus ke sana, sehingga video ini layak untuk ditonton dari berbagai macam jenjang, tidak hanya dari kelas 7 saja, kelas 7, kelas 8, kelas 9, baik mapel Quran hadis maupun akidah dan lain sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah merespon video saya kemarin dengan memberikan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat bagus bagi saya pribadi. Yang pertama, pertanyaannya dari M. Fatihun Nabi dari kelas 7 Do. Terima kasih Mas Nabi atas pertanyaannya. Ada pertanyaan, Pak, saya makmum kepada imam yang tidak membaca kunut, atau sebaliknya, apa yang harus saya lakukan? Dari pertanyaan ini nanti akan muncul sebuah sikap yang akan membuat kita menjadi pribadi yang tasamuh atau toleran. Nanti tergantung dari bagaimana kita menyikapi problem tentang kunut ini. Jadi nanti jawaban saya moga-moga bisa bermanfaat kepada setiap teman semuanya. Nanti intinya kita nanti sebagai umat Islam, sesama muslim, harus mempunyai sifat yang legowo lah, sifat yang moderat atau tasamuh atau toleransi. Dari menjawab pertanyaan itu, bagaimana, apa yang harus dilakukan ketika nanti antara imam dan makmum terjadi perbedaan tentang kunut. Perlu diketahui teman-teman semuanya, nanti mohon kepada segenap para ahli, umpama jawaban saya nanti ada kurang tepatnya, mohon dikoreksi, karena saya pribadi masih perlu banyak belajar kepada semua orang yang lebih ahli daripada saya. Saya ulangi lagi, mengenai kunut itu ulama yang bermadhab. Jadi harus diketahui bahwasanya umat Islam di dunia ini terbagi menjadi 2 macam. Ada umat Islam yang cara memahami Al-Quran, hadis, cara memahami ajaran Islam itu melalui rel-rel yang sudah digariskan ulama atau disebut dengan namanya madhab. Dan ada nanti orang-orang Islam yang tidak memahami atau tidak mempelajari ajaran Islam melalui ulama, langsung ke Quran hadis. Sudah saya sampaikan berulang kali, kalau memang kita itu
tidak ahli dalam urusan keilmuan agama, terutama keilmuan kita dalam bahasa Arab, dalam memahami Quran hadis itu kurang mampu, maka yang paling bisa adalah kita harus bermadhab, entah bermadhab salah satu atau dari 4 madhab yang sudah digariskan sama ulama. Mengenai doa kunut ini sebenarnya ulama terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada ulama yang mensyariatkan atau memasukkan kunut itu sebagai salah satu hal yang dilaksanakan dalam sholat, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik kunutnya itu sebelum kita ruku, kalau Imam Syafi'i setelah kita ruku dalam sholat subuh. Dan ada 2 ulama yang tidak menganjurkan sholat subuh itu diberi kunut, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Terlepas dari itu semuanya, intinya ulama-ulama yang berbeda pendapat itu tidak pernah merespon perbedaan itu dengan tindakan yang menjurus pada ketidaksopanan. Artinya mereka itu saling menghormati. Jadi saya contohkan umpama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i dalam pendapatnya mengatakan kunut itu sunat ab'ad. Jadi saat sholat subuh itu nanti sunat itu berhukum sunat ab'ad. Apa itu? Ketika nanti ditinggalkan baik sengaja maupun tidak, ketika seseorang itu sholat subuh tidak kunut baik sengaja maupun tidak, itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Tetapi murid kesayangan beliau yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal itu justru mengharamkan praktek kunut. Tetapi pada kehidupan sehari-hari Imam Syafi'i itu masih begitu sangat sayangnya terhadap muridnya tersebut. Jadi itu tidak membuat perbedaan ini dibuat begitu besar dan dalam sehingga merenggangkan hubungan murid dan guru tersebut. Bahkan Imam Syafi'i saat mau hijrah dari Baghdad ke Mesir, itu Imam Ahmad bin Hanbal hendak diajak sama beliau. Itu padahal terjadi perbedaan yang sangat dalam antara si guru dan si murid. Si guru yang menganjurkan untuk membaca kunut, sedangkan si murid mengharamkannya. Nah, oleh karena itu kita mencontoh kedua ulama besar ini yang merupakan induk dari semua ulama. Kita berperilaku okelah kita beda pendapat, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghormati. Silakan yang kunut monggo, silakan yang tidak kunut monggo. Karena memang kenapa? Karena memang 2 dalilnya itu berbeda. Dari 2 ulama mempunyai dalil sendiri-sendiri. Kita tidak akan pernah mungkin untuk mengkompromikannya atau menjadikan satu. Itulah keindahan dari sebuah perbedaan. Kalau kita ibaratkan sebuah pohon, kalau kita ibaratkan Islam sebagai sebuah pohon, maka kita harus paham pohon itu ada akarnya, juga ada rantingnya. Akar itu adalah akidah, tidak akan pernah mungkin berbeda. Tapi kalau ranting, furu', yaitu urusan fikih dalam masalah khilafiyah, masalah furu' ya masalah cabang, yaitu kayak doa kunut, kemudian kayak jumlahnya, sholat tarawih. Itu kita ibaratkan sebuah pohon itu mempunyai ranting, ada kalanya yang ke arah utara, ada yang ke selatan, dan ke timur, ada yang ke barat. Justru ketika nanti ranting itu semakin banyak perbedaan arah, maka akan semakin membuat pohon itu semakin besar dan semakin indah dilihat. Islam juga demikian. Semakin kita memahami berbagai macam pendapat ulama, maka kita harus mengakui, oh Islam ternyata itu agama yang besar, agama yang rahmatan lil alamin, yang sangat menghargai perbedaan. Oleh karena itu, mensikapi perbedaan kunut itu kita harus berjiwa lapang. Dan itu dasar dari kunut itu. Oleh karena itu nanti bagaimana cara kita menyikapi atau justru kita sebagai pelaku sholat tersebut ketika kita sebagai makmum
dan makmumnya berkunut, imamnya tidak berkunut, nah maka gimana caranya kita? Oke, dalam kitab Risalatul Jamaah susunan dari Syekh Yasin Kediri Pondok Pesantren Beduk itu diibaratkan sangat jelas bahwasanya seorang makmum itu harus nderek imame, harus ngikut imamnya dalam hal kesunahan. Kesunahan apa rukun fi'linya, rukun qaulinya harus nderek imame, harus ngikut imamnya. Dalam prakteknya sudah saya jelaskan tadi, kunut itu termasuk sunat ab'ad. Dalam hal ini ketika nanti imamnya itu tidak kunut, maka makmumnya tidak boleh kunut sendiri. Jadi umpama pas wayai mantun iktidal, kemudian berdiri, kemudian mau sujud, ternyata imamnya tidak kunut, tetapi si makmum itu mempunyai kebiasaan kunut, maka nanti makmumnya harus derek imami. Ada. Itu kenapa? Kalau nanti imamnya itu sampai sujud si imam ternyata kunut, si makmum ternyata kunut, maka nanti justru akan membuat sholatnya itu batal, sholatnya makmum. Karena kenapa? Dia tidak mengikuti gerakannya imam, terlalu besar. Jadi nopo bahasanya itu terlalu mukhalafahnya, perbedaan antara imam dan makmumnya terlalu mencolok. Nah, itu segenap semuanya. Jadi nanti itu diikutkan sama makmumnya. Jadi kalau imamnya itu nanti melakukan kunut, maka nanti makmumnya juga ikut kunut walaupun si makmum tidak melakukan kunut dalam kesehariannya. Dibalik juga demikian, jika nanti imamnya tidak kunut, ternyata makmumnya itu kebiasaannya tiap hari kunut, tetapi dalam sholat itu imamnya tidak kunut, maka makmumnya harus nderek imamnya tidak kunut. Itu dalam semua sunat ab'ad. Jadi umpama sholat maghrib, berarti sunat ab'ad itu saya contohkan tasyahud awal, rakaat kedua itu tasyahud awal itu dan duduknya dan sholawatnya itu termasuk sunat ab'ad, bukan rukun itu Ketika dalam prakteknya imam rakaat kedua itu setelah sujud yang kedua delalah kok tidak tasyahud, berdiri, entah dia lupa atau sengaja, maka makmum tidak boleh ngeyel, tidak boleh berengkel dengan wah aku tak tasyahud dewe, tak lungguh dewe, imame ben iku. Dan itu harus kita ketahui, dalam kondisi semacam itu si makmum tidak boleh membaca subhanallah. Kalau imamnya itu meninggalkan rukun, baru si makmum mengingatkan si imam dengan bacaan subhanallah itu kalau sesama laki-laki. Nah itu harus dipahami. Jadi kalau prakteknya dalam masyarakat itu masih banyak yang salah, yaitu ketika nanti si imam meninggalkan surat ab'ad, kemudian si makmum membaca subhanallah, itu kurang tepat. Segenap teman-teman semuanya. Dan itu saya contohkan lagi. Jadi saya adalah dari umat Islam yang melakukan kunut. Jadi saya mempunyai keyakinan kunut itu termasuk sunat ab'ad. Tetapi saya sangat-sangat sering sholat di sebuah masjid atau musola yang dimiliki oleh jamaah yang imamnya tidak melakukan kunut. Maka pun saya dengan lapang dada saya tidak akan melakukan kunut. Segenap teman-teman semuanya. Nah itu yang harus difahami, toleransi itu. Cuman ketika kita sebagai imam, umpama kita itu berada di dalam satu daerah dan imamnya itu ternyata dari daerah lain. Ketika nanti imamnya itu sebenarnya tiap hari dia tidak membaca kunut, kemudian dia berada di suatu daerah, entah ada undangan, entah apa, entah di rumahnya temannya atau saudaranya, dia disuruh jadi imam sholat, maka dia harus melihat kondisi makmumnya. Ketika makmumnya itu melakukan kunut, maka dia sebaiknya kunut. Dibalik juga demikian, ketika nanti si imamnya tiap hari itu kunut,
tetapi suatu saat dia berada di lingkungan yang mayoritas jamaahnya itu tidak kunut, maka kunutnya ditinggal. Itu untuk menghargai makmum, dan itu sudah sangat banyak contohnya. Seperti Imam Syafi'i, suatu saat beliau pernah ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ulama yang menentang adanya kunut dalam sholat subuh. Tetapi Imam Syafi'i itu suatu saat ziarah ke makamnya beliau nginep di makam tersebut, kemudian beliau sholat subuh tidak melakukan kunut. Kemudian ditanya oleh salah satu murid Imam Syafi'i, "Wahai guruku, kenapa engkau tidak melakukan kunut?" Imam Syafi'i berkata, "Ta'dziman li sahibi hadal qabri," untuk menghormati, untuk mengagungkan beliau yang sedang berada di kuburan ini. Itu contoh tasamuh, toleransi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Paham gak? Segenap teman-teman semuanya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Saya pribadi di MTSN 7 Kediri, boleh dicek kakak kelas teman-teman semuanya yang sudah alumni terutama gak? Kalau di era pandemi ini kakak kelas teman-teman semuanya itu tidak terlalu dekat secara secara lahiriah karena kita sangat jarang interaksi. Tapi kakak kelas teman-teman semuanya yang sudah alumni itu pasti tahu, teman-teman yang saya belajar bersama dengan saya itu pasti mengetahui karakter saya ketika nanti saya itu menjadi guru pembimbing prakteknya sholat subuh. Maka nanti sebelum teman-teman itu melakukan sholatnya, saya akan bertanya, teman-teman itu sampean termasuk dari keluarga yang berbasic kunut apa tidak? Kalau Pak kunut maka nanti harus kunut, kalau tidak ya tidak usah kunut. Saya tidak semerta-merta ketika nanti saya itu sebagai orang yang melakukan kunut, ketika nanti ternyata ada salah satu siswa praktek sholat subuh kemudian dia tidak memakai kunut, saya kasih nilai do. Itu tidak demikian, tapi saya akan bertanya dulu. Itu sebagai bentuk perwujudan saya untuk mencontohkan praktek tasabuh. Boleh ditanyakan sekarang itu kelas 8I, kelas 9I itu boleh dicek ke kelas teman semuanya itu, dan juga para alumni lainnya. Dan itu pertanyaan dari saudara M. Fatihun Nabi dari 7D. Matur suwun pertanyaannya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Karisanaya Putri Ferdian, juga dari kelas 7D. Pak, kunut nazilah itu contohnya seperti apa, Pak? Kunut nazilah itu kunut yang dilakukan karena ada sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Bapak saya contohkan dulu, negara Irak, negara Islam Irak pernah diserang sama Amerika tahun 2002 atau 2003 itu. Itu kemudian imam di dusun saya itu melakukan kunut. Jadi saat sholat Jumat itu ada kunutnya, yaitu dinamakan kunut nazilah, agar para masyarakat rakyat di Irak itu diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat mengalahkan pasukannya Amerika. Itu namanya kunut nazilah. Jadi macam-macam. Jadi kunut untuk merespon sebuah peristiwa besar. Kayak sekarang kita ada di era pandemi, ada di era wabah. Di sekitar kita banyak orang mati, tidak karuan, ada pagebluk, Saya pribadi ketika saya dijadikan imam di masjid saya akan melaksanakan kunut. Yaitu kunutnya sama seperti bacaan kunut subuh, tapi kalau ijazah yang saya terima dari salah satu paman saya itu wakina syarra ma qadait, wakina syarra ma qadait, wakina syarra ma qadait dibaca 3 kali. Cukup itu saja. Tetapi kalau dari ulama-ulama yang lain mengatakan kalau kita agar dihilangkan dari wabah ini, nanti ditambah setelah wakina syarra ma qadait diberi tambah dapat jadi Allahumma warfa' anal ghala wal wabah dan sebagainya, doa-doa yang dibaca saat khotib Jumat. Itu namanya kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu ketika fungsinya semacam itu, fungsinya untuk mengangkat sebuah wabah agar hilang, atau untuk membantu umat Islam yang sedang terkena musibah, didolimi sama orang non-Islam, maka nanti tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kunut nazilah ketika nanti tujuannya untuk melaknat sesama muslim. Jadi umpama ada
dua kubu umat Islam sedang berseteru, mungkin karena beda suku atau beda apa, akhirnya terjadi perang. Kemudian salah satu pihak melakukan kunut nazilah untuk menghabisi umat Islam yang lain. Nah, itu tidak boleh. Yang fungsinya untuk melaknat seseorang. Itu namanya kunut nazilah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari saudari ini Reski Ramadhani 7D. Ini kayaknya cewek ini Pak, apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Kemarin di awal video yang kedua kemarin sudah saya terangkan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Termasuk hadis ahad adalah hadis sahih. Kemudian di sini direspon, apa itu hadis sahih, Pak? Hadis sahih itu adalah sebuah hadis yang sanadnya, apa itu sanad, Pak? Nanti saya terangkan. Umpama saya contohkan hadisnya Imam Malik dalam kitab Muwatta. Imam Malik itu punya guru namanya Imam Nafi. Imam Nafi itu punya guru namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ibnu Umar itu muridnya Nabi, karena Ibnu Umar itu adalah salah satu sahabat. Jadi Ibnu Umar, Imam Nafi, Imam Malik ini adalah ulama yang mempunyai kekuatan IQ yang luar biasa, daya ingatnya yang kuat, juga mempunyai perilaku yang baik, gak gampang ngapusi, tidak mudah berbohong, amanah, tidak melakukan dosa besar, tidak istiqomah melakukan dosa kecil. Itu namanya hadisnya sahih. Dalam bahasa kitab itu orang yang berada dalam sanad itu ya kayak gitu loh. Sanad itu dari Imam Malik, pemilik kitab Muwatta, punya guru Imam Nafi. Imam Nafi ini namanya sanad. Jadi sanad, jadi yang nyambungkan, jadi sandaran. Tendensinya Imam Malik adalah gurunya, itu namanya sanad. Imam Nafi punya guru namanya Ibnu Umar, salah satu sahabat. Ini berarti namanya sanadnya ada dua orang ini. Itu namanya sanad. Lah, kedua orang ini itu mempunyai nilai bobot bahwasanya hadis mereka itu berlabel sahih. Karena kenapa? Dalam segi daya ingat mereka itu kuat, tidak mudah lupa. Selain itu mereka juga adalah bahasanya ngoten nggih dalam kitabnya itu. Kemudian juga tidak fasik, artinya itu mereka tidak pernah melakukan dosa besar. Nah, maka nanti ketika dari setiap sanad ini semua mempunyai kualitas yang sama dalam segi kekuatan IQ, dalam segi kesolihan, dalam segi keadilan dan macam-macam tadi itu, maka nanti hadisnya yang keluar dari mereka disebut namanya hadis sahih. Paham nggih, teman-teman? Lah, nanti kalau dari salah satu sanadnya itu nanti kok ternyata mempunyai kualitas yang beda, mungkin terlalu riskan nih kalau saya contohkan ulama di sini untuk dinilai ini kurang utama atau tidak. Umpama salah satu sanad ada 3 dari salah satu sahabat, dari tabiin, kemudian tabiin, kemudian dari pemilik kitab hadis. Ternyata si pemilik kitab hadis ini menilai gurunya yang dari tabiin ini ternyata dalam segi daya ingat beliau sering lupa. Walaupun dalam segi amal solehnya beliau luar biasa, tidak pernah melakukan perkara yang membuat beliau fasik, tidak pernah melakukan dosa besar, tetapi nanti nilai hadis sahabatnya sahih, tabiinnya sahih, tapi tabiinnya ternyata nilainya turun, maka nanti hadis yang keluar ini namanya hadis hasan, tidak sahih lagi. Karena walaupun toh nanti itu beda walaupun toh hadis matan itu adalah lafaz hadisnya, teksnya hadis itu nanti sama. Saya contohkan innamal a'malu binniyat. Itu kan hadis yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab, hadis itu sangat terkenal. Ketika hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, label hadisnya adalah sahih.
Tetapi ketika nanti hadis innamal amalu binniyat itu kok diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, maka label hadisnya turun jadi hasan. Karena kenapa? Guru yang dimiliki Imam Bukhari itu sanadnya itu sahih semuanya. Sedangkan yang dari Imam At-Tirmidzi itu ada salah satu guru beliau sanadnya itu tidak sahih atau tidak selevel dengan guru Imam Bukhari. Oke, itu saya contohkan. Nanti silahkan nanti ada pertanyaan lagi boleh di share di grup WA atau di kolom komentar YouTube. Itu pertanyaan dari Rezeki Ramadhani. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus. Kemudian yang terakhir dari saudari Ekisa Cita Andini kelas 7H. Pertanyaan adalah, Pak, ketika waktu sholat berjamaah apabila kita tertinggal 1 rakaat bagaimana hukumnya? Ini pertanyaannya sangat bagus, terima kasih. Tapi pertanyaannya ini masih perlu diperjelas lagi. Maksudnya bagaimana hukumnya itu gimana? Umpama dilihat dari status jamaahnya gimana, Pak? Dilihat dari status pahalanya umpama mungkin. Kalau dilihat dari status sholatnya itu pahalanya tetap 27 derajat. Jadi teman-teman semuanya di sini di video ini saya tegaskan, mari kita mengistiqomahkan, membiasakan kita itu sholat selalu berjamaah. Jadi kalau kita sholat di masjid atau di musola, kita datang rodok keri, sedikit telat, akhirnya kita mendapati para jamaah dan imamnya itu sudah tasyahud akhir. Nah, yang sering saya temui di madrasah itu banyak teman-teman yang tidak paham, yaitu sok teko datang sendirian melihat teman yang lain dan gurunya sedang sholat berjamaah sudah tasyahud akhir, dia itu tidak ikut jamaah tersebut tetapi lebih memilih sholat sendirian. Nah, ini sebenarnya kayak gini kurang tepat. Yang betul adalah ketika kita mendapati jamaah walaupun sudah tasyahud akhir, kita langsung derek mawon, kita langsung ngikut jamaah tersebut. Nanti ketika kita sudah Allahu Akbar, niat makmum kepada imam, kemudian imam ternyata setelah kita Allahu Akbar, imamnya sudah salam, Assalamualaikum, kita belum sempat tasyahud akhir, itu kita sudah mendapat pahala 27 derajat. Walaupun kualitas 20 derajatnya itu beda dengan makmum yang sejak awal ikut berjamaah bersama imam. Oke, itu pertanyaannya. Kalau umpama pertanyaannya bagaimana hukumnya, kalau yang dipertanyakan adalah tentang apakah kita mendapatkan fadilah sholat berjamaah, jawabannya ada tetap. Tapi kalau apa yang kita lakukan ketika nanti kita itu sholat berjamaah, umpama sholat maghrib saya contohkan, ternyata imam dan jamaahnya sudah rakaat kedua, kita datang, maka nanti kita yang telat ini kan rakaat pertama, rakaat imam dan makmum, yang lain kan rakaat kedua. Setelah nanti kita itu ikut imam dan makmum sampai nanti rukuk, iktidal, kemudian sujud, duduk kan, imam dan makmum ini rakaat kedua, karena rakaat kedua mereka mempunyai kesunahan melakukan tasyahud awal, sedangkan kita yang masih rakaat awal yang telat tadi itu kan sebenarnya sholat rakaat awal, tidak ada tasyahudnya. Berhubung kita ini bermakmum kepada imam dan imamnya melakukan tasyahud, maka kita harus ikut imam tersebut. Tidak boleh karena aku jauh rakaat siji, saya masih rakaat pertama, saya berdiri, imamnya tasyahud awal, itu kita tidak boleh. Kita harus derek terus, kita harus derek ikut rakaat kedua, bagi kita, ketiga bagi imam, tasyahud lagi, nggak apa-apa. Berarti nanti kita itu bisa dalam satu sholat itu 4 tasyahud, yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib ketika kita nanti telat di rakaat kedua, nanti kita akan melaksanakan 4 tasyahud. Jadi rakaatnya 3 tapi kita melakukan 4 tasyahud. Itu ada pada sholat
maghrib. Ngoten nggih, kalau ada tebak-tebakan sholat apa yang bisa terjadi 4 kali rakaat, 4 kali tasyahud, jawabannya adalah ada pada sholat maghrib. Ngoten nggih? Itu adalah prakteknya. Jadi itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan silakan bertanya lagi tentang apa yang saya jawab dalam video ini. Kalau mungkin ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri bacaan subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.